Nasir. Oleh karena itu saya ingin tanya kepada Mas Reza. Mas Reza, kalau kita berbicara soal apa sih yang menyebabkan seseorang, apalagi seorang anak itu bisa menjadi pembuli, tadi Mas Reza mengatakan karena lazimnya, normalnya mereka melihat itu adalah suatu yang normal. Tapi apa sebetulnya faktor utama seseorang, apalagi anak, itu bisa menjadi pembuli, Mas Reza? Psikologi forensik selalu yakin bahwa perilaku manusia, kepribadian manusia, termasuk perilaku kekerasan manusia adalah hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Kalau tadi Mbak Zilvia menyinggung hal ihwal terkait dengan game online misalnya, itu relevan berarti kita sedang berfokus pada faktor eksternal. Tapi mari coba kita realistis. Anggaplah hari ini ada 1 juta anak Indonesia yang memainkan game online, bahkan game online tentang kekerasan. Apakah serta-merta esok hari 1 juta pemain itu akan menjadi pelaku kekerasan? Tidak. Niscaya tidak. Itu artinya memang kita dituntut untuk memberikan perhatian tidak hanya pada faktor eksternal, faktor situasi, faktor lingkungan, tapi juga harus pada faktor internal, faktor kepribadian, faktor dalam. Pun tidak cukup. Karena berulang kali saya hadir di ruang persidangan, mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa situasi ini berlangsung tidak hanya cukup dengan kita potret dinamika dalam dimensi mikronya. Tapi ada dimensi-dimensi berlapis yang semestinya harus kita tinjau bersama-sama. Itulah yang mudah-mudahan akan bisa menghentikan mata rantai bullying, sekaligus menagih pertanggungjawaban tidak hanya pada seorang pesakitan seorang diri. Tapi sayangnya, betapapun hakim menyimak 2-3 jam, elaborasi panjang lebar tentang kompleksitas perundungan, tapi tetap piranti hukum kita menempatkan seorang anak di kursi pesakitan itulah sebagai satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab atas kekerasan yang sudah dia alami. Padahal? Abai bahwa sang pesakitan tadi saya katakan sesungguhnya sudah mengalami viktimisasi berulang. Viktimisasi pertama, dia derita ketika teman-teman mengolok-oloknya. Kemudian dia mencoba mencari pertolongan, melapor ke guru, melapor ke orang tua, yang diterima apa? Kalimat-kalimat klise yang nyaris omong kosong. Maafkan nak, cobalah bersabar, ini wajar dalam pertemanan, waktu akan membersihkan lukamu. Kalimat-kalimat yang sadar tidak sadar justru menjadi pengalaman viktimisasi kedua. Anak kemudian keluar dari sekolah, melapor ke polisi, melapor ke Komnas Anak. Apa kata sebagian polisi? Laporan kami sudah banyak, bawalah kembali ke sekolah, selesaikan di sana saja. Sadar tidak? Ternyata otoritas penegakan hukum pun bisa melakukan viktimisasi ketiga. Dan puncaknya ada di pengadilan. Jadi saya katakan, tanda petik hakim tidak bisa menjadikan pemahaman tentang kompleksitas masalah ini sebagai dasar untuk membuat putusan yang lebih adil. Praktis 4 kali viktimisasi. Tapi Mas Reza, apakah ada hasil riset yang menunjukkan bahwa memang rata-rata yang menjadi pelaku dulunya adalah korban? Oh iya, angkanya sangat spektakuler. Misalnya kalau kita bicara tentang perundungan darat sebutlah gitu ya, yang face to face, 90% pelaku perundungan ternyata juga adalah korban perundungan. Karena ini sedang berkembang. Perundungan tidak hanya berlangsung face to face tapi juga lewat dunia siber. Angkanya juga kurang lebih sama. 40% pelaku perundungan di alam maya ternyata juga adalah korban perundungan. Ini yang tadi saya katakan, kompleksitas masalahnya, lingkaran setannya tidak kunjung berhenti karena betapapun situasinya sudah tidak lagi jelas antara hitam dan putih, tapi proses penegakan hukumnya tetap menempatkan siapa pelaku, siapa korban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.